Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran kalkulasi grafika. Mungkin baru kali ini Bapak memberikan materi secara langsung. Kemarin dan uji coba media apa yang cocok untuk menyampaikan materi. Dalam pembelajaran kalkulasi grafika itu tidak berarti kita belajar menggambar. Kalau belajar menggambar itu ada mata pelajaran yang lain. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk memanage sebuah perusahaan kegrafikan atau percetakan. Adapun yang akan kita bahas nanti ketika belajar itu yang pertama kita akan belajar tentang mengenali bentuk dan klasifikasi perusahaan, mengenali alur proses produksi barang cetakan, kemudian mengenali bahan baku dan bahan pendukung pada pracetak, cetak, dan purna cetak, kemudian mengidentifikasi jenis, ukuran, dan kecepatan mesin, mengenali harga bahan baku dan pendukung, mengidentifikasi biaya penyusutan mesin, mengenali komponen biaya pokok, sampai mengenali komponen harga jual. Sehingga ketika kita nanti setelah lulus sebagai lulusan grafika, mungkin ada yang berkeinginan untuk membuat perusahaan percetakan sendiri, maka dasar-dasar pembuatan perusahaan percetakannya itu ada di mata pelajaran ini. Kemudian, pertama kita harus mengetahui pengertian perusahaan. Istilah perusahaan sangat lazim dipakai dalam perekonomian. Kemudian, adanya kombinasi antara faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, pasar, cara-cara untuk melakukan produksi, peralatan, material, atau biaya disebut dengan istilah 6. Itu termasuk ke dalam 4 syarat bahwa sesuatu itu disebut sebagai perusahaan. Kemudian didirikan untuk menghasilkan atau memperdagangkan suatu produk. Produk yang dihasilkan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Produk yang dihasilkan bersifat kontinu. Nah, klasifikasi perusahaan. Perusahaan itu terbagi menjadi 2. Ada perusahaan menurut jumlah pemilik, yang kedua status kepemilikannya. Menurut jumlah pemilik ada perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Tapi menurut status pemilik itu perusahaan terbagi menjadi 2, ada perusahaan swasta dan juga perusahaan negara. Bentuk hukum perusahaan ada yang berbadan hukum dan juga ada yang bukan badan hukum. Nah, kalau yang badan hukum itu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Nah, syaratnya itu adalah dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian, perusahaan, perdagangan, kerjasama, dan pembiayaan. Nah, kalau yang bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan, perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Kemudian perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Badan usaha adalah perusahaan atau gabungan perusahaan yang dimiliki sendiri, bertujuan untuk mencari untung atas kegiatan dan risiko yang dilakukan perusahaan. Sedangkan perusahaan merupakan bagian teknik yang berupa pelaksanaan kegiatan proses produksi dan merupakan alat bagi badan usaha untuk menghasilkan keuntungan. Ini juga ada perbedaan badan usaha yang lain. Kemudian ada bentuk perusahaan dan kepemilikan ini. Ada bentuk badan hukum. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada jumlah modal, jenis usaha yang dijalankan, sistem pengawasan, batas-batas tanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan, cara pembagian keuntungan, risiko yang dihadapi, jangka waktu pendirian perusahaan, peraturan pemerintah dan masyarakat, dan sebagainya. Secara umum dikenali 5 bentuk perusahaan secara yuridis. Ini bisa kalian dibaca di dalam slide-nya. Kemudian ini jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan, ada perusahaan terbatas,
badan usaha milik negara, ada perusahaan daerah, koperasi. Itu jelas tentang perusahaan secara umum yang mungkin bisa saya kan, tidak ada yang ingin ditanyakan, kan bisa melalui juga telepon ataupun melalui WhatsApp, mau di grup WA atau jalur pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.